Halo semuanya, nama saya Lana Joy Tiffany. Di video kali ini saya akan membahas mengenai peran usaha dalam mengembangkan kemampuan musikalitas seseorang. Selamat menyaksikan. Di dunia ini, ada sebagian orang yang dapat menguasai permainan suatu alat musik tertentu tanpa perlu mengeluarkan usaha yang sangat besar. Namun di sisi lain, ada juga orang-orang yang sudah berusaha dengan sedemikian rupa, tapi tidak kunjung mahir dalam bermain musik. Kata yang biasa digunakan untuk menjadi pembanding antara kedua kelompok orang ini adalah talenta. Seperti apa yang dikatakan oleh Miriam Mousing dalam penelitiannya kepada sepasang anak kembar, di mana seorang di antaranya diberi waktu latihan lebih banyak, dibuktikan bahwa tidak peduli seberapa banyak seseorang berlatih, jika tidak dilengkapi dengan talenta, maka tidak akan berarti. Namun, pendapat lain datang dari Lawrence Scribb, Devin Ulibarri, dan Robert Flex yang mengatakan dalam penelitian mereka bahwa talenta itu tidak relevan atau bahkan menyesatkan. Pembahasan mengenai topik ini akan dimulai dengan fakta bahwa setiap orang dilahirkan dengan keterampilan di bidang yang berbeda-beda. Ada yang punya keahlian di bidang spasial, kinestetik, matematika, dan begitu juga dengan keahlian musikal. Hal ini disebut sebagai intelijensi ganda. Teori ini dikembangkan oleh Howard Gardner yang memiliki arti kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Sebagai contohnya, kita dapat melihat dari seorang gitaris jazz ternama yaitu Wes Montgomery. Ia dilahirkan di keluarga musisi. Walaupun ia tidak bisa membaca partitur, tetapi ia bisa memainkan melodi-melodi kompleks hanya melalui pendengarannya. Ini berarti Wes Montgomery memang bertalenta di bidang musik. Pada akhirnya, ia menjadi seorang musisi ternama di dunia. Sebagai contoh lainnya, ada seorang musisi yang sangat terkenal dengan julukannya sebagai Raja Rock and Roll. Ia adalah Elvis Presley. Di dalam sebuah artikel dikatakan bahwa Elvis Presley bahkan tidak bisa membaca notasi dan ia tidak pernah menerima pendidikan musik secara formal. Namun nyatanya, ia bisa menjadi seorang musisi ternama di mana hampir semua orang mengenalnya. Kedua contoh ini mendukung pendapat bahwa menjadi seorang musisi dibutuhkan bakat yang memang telah diturunkan dari keluarga. Lantas, jika ingin menjadi musisi hebat, apakah harus memiliki bakat dalam bermusik? Ini adalah suatu pertanyaan yang seringkali dipertanyakan kebanyakan orang. Seperti apa yang dikatakan oleh Schubert C.F., dikatakan bahwa memang seorang musisi yang jenius sifatnya otodidak. Namun, ia tetap memerlukan penanaman dan pelatihan untuk mencapai kesempurnaan dalam bermusik. Pendapat lain yang sangat kuat datang dari seorang penulis buku yaitu Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers. Beliau mengatakan bahwa bakat itu adalah mitos. Dalam bukunya, beliau memberi contoh sebuah band ternama yaitu The Beatles. Dikatakan bahwa mereka bisa menjadi terkenal karena mereka punya banyak waktu. Mereka punya banyak waktu untuk berlatih sekaligus tampil di depan orang. Bentuk usaha apa yang sebenarnya sedang dibicarakan di sini? Kata lain yang menggambarkan bentuk usaha ini adalah latihan. Untuk bisa mahir dalam sebuah hal, tentu diperlukan yang namanya latihan agar kita semakin terampil. Untuk itu, seperti apa yang dikatakan oleh Madeline Brewster, bahwa latihan itu harus berulang-ulang dan teratur. Berbeda ketika kita sedang tampil, itu berarti kita sedang berada di tempat tersebut dan kita harus waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Sedangkan ketika kita sedang berlatih, kita berada di kotak kita sendiri dan di situ kita bisa merasa bebas dalam bermain musik. Dengan berlatih sendiri tanpa ada yang melihat, kita bisa menemukan hal-hal baru yang belum pernah kita temukan sebelumnya dan bisa lebih bebas dalam berekspresi. Seperti apa yang Malcolm Gladwell katakan dalam bukunya Outliers, talenta adalah mitos. Untuk itu, beliau juga menyertakan dalam bukunya yaitu sebuah jenis latihan yang menurutnya harus diterapkan kepada setiap orang yang ingin menjadi sukses dalam bermusik. Jenis latihan ini disebut 10,000 hour rule. Memang sebenarnya angka 10.000 ini hanyalah gambaran bahwa jika kita ingin mahir dalam sebuah hal, yang terpenting adalah bagaimana dan seberapa banyak kita berlatih. Setelah membaca dari beberapa riset,
Dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang musisi, memang harus punya bakat atau talenta di bidang itu. Dapat dikatakan demikian karena seperti apa yang sudah dibahas tadi, yaitu semua orang pasti punya kemahiran dalam suatu hal yang bersifat genetik atau diturunkan dari keluarga. Ada juga contoh-contoh dari artis ternama yang bahkan tidak bisa membaca notasi, namun mereka bisa menjadi musisi hebat berkat bakat yang dimiliki mereka. Akan tetapi, untuk menjadi musisi yang hebat, tentu tidak bisa terwujud jika tanpa disertai dengan usaha. Salah satu pianis jazz ternama yaitu Oscar Peterson, di masa mudanya menghabiskan waktu 12 jam dalam sehari untuk berlatih. Demikian juga Charlie Parker, seorang pemain saksofon jazz besar dunia, bahkan dikabarkan berlatih paling tidak 11-15 jam dalam sehari. Dengan kata lain, bakat musikal seseorang tidak akan membuat orang tersebut menjadi musisi hebat jika tidak ditambah dengan usaha. Demikian juga sebaliknya, usaha yang besar tanpa adanya bakat dalam bidang tersebut juga akan membuahkan hasil yang minim. Ibarat sebuah rumah, bakat adalah fondasinya dan usaha adalah dinding-dinding yang memperlengkapi rumah tersebut. Jika rumah tersebut tidak berfondasi, maka rumah itu tidak akan berdiri dengan kokoh. Jadi kesimpulannya, peran usaha bisa menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan musikal seseorang, namun dengan catatan harus didasari oleh bakat atau talenta. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan saya mengenai topik ini. Semoga bermanfaat.